Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi untuk menerima update video dari kami. Wudu merupakan salah satu syarat sahnya syalat. Dalam situasi normal, seseorang yang melaksanakan syalat tanpa berwudu, maka syalatnya tidak sah karena tidak memenuhi syarat. Yuk kita bahas cara wudu yang benar di ceramah Buya Yahya berikut ini. Air yang menggendang di tangan, asalkan air sudah menggendang di tangan itu sudah sah. Tidak harus mengguyur, tidak harus sampai air yang banyak. Yang penting air menggenang di tangan dikatakan membasuh. Waktu kita membasuh muka, niat. Niatnya pakai bahasa Indramayu juga boleh. Ingsun niat wudu, sama. Tidak usah pakai nawaitul wudu'ah. Pakai bahasa Jawa pun boleh. Aku niat wudu, dibasuh wajah. Basuhnya sekali saja cukup. Segelas ini cukup kalau mau wudu. Tuangkan di tangan, basuhkan di wajah. Sekali wajibnya. Sampai 3 adalah sunnah kalau kita punya air. Artinya kalau anda mungkin mau tahajudan, mungkin kamar mandinya di luar, anda bisa cari ember di situ, siapkan air sebotol. Setelah itu anda wudunya muka saja. Muka semua batas. Yang dibasuh adalah batas rambut. Ini imamah harus lepas. Karena ada batas tumbuhnya rambut sama dagu sini. Panjangnya antara tumbuhnya rambut di jidat sampai dagu. Lebarnya antara ini tulang. Ini kalau kambing enak ini. Tulang muda ini, tulang lembut ini sampai tulang ini. Panjang sama lebar. Panjang sama lebar, panjangan mana sih? Panjang sama lebar panjangan mana? Panjangan panjang. Itu kan matematika di kelas. Yaitu disalahkan oleh bab fikihnya. Panjang sama lebar, panjangan lebar. Benar? Panjang sama lebar, enggak segi 4, enggak keluar SD nih. Segi 4, panjang sama lebar, panjangan mana? Enggak lulus semuanya ini. Panjangan ini segi 4, 80 sama 40 ya. Panjang sama 80 sama 40 lebih sedikit, 80 cm. Banyak yang belum tahu bahwa sampai di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa air yang digunakan air wudhu tidak harus banyak, yang penting air menggenang di telapak tangan cukup bisa digunakan wudhu di setiap tahap-tahapnya. Jika sudah paham, mari kita lanjutkan proses selanjutnya. Kecuali wajah, panjang sama lebar, panjangan panjang ya sudah. Nah, ini cukup begini, tapi ini nggak cukup. Coba, ini panjang, ini panjang ya, panjangnya pendek, lebarnya lebih panjang. Nggak usah diukur nanti, foto nanti bagus. Ya, ini yang wajib dibasuh. Cukup satu air sudah cukup, nggak usah ragu-ragu anda. Mungkin anda rajin tahajud, gara-gara airnya habis lalu tidak tahajudan. Sayang dong, kurang ilmu. Cukup segelas ini bisa. Sunnahnya 3. Kalau anda pakai 2 tangan boleh. Sempurnanya memang seperti itu. Tapi di saat darurat air sedikit, anda bisa menggunakan 1 gelas. Setelah wajah mana? Tangan sampai siku. Membasuh itu harus ada mengenang. Ada genangan air di tangan. Perintah berwudu terdapat di surat Al-Maidah ayat 6 yaitu, apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Atau ini dilubangi kecil. Dikucurkan. Nah, dikucurkan. Kalau mengucur boleh, setelah mengucur atau begini. Asalkan dari awalnya menggenang. Tapi kalau tidak menggenang, mengusap tidak sah. Harus ada gendangan air, baru setelah itu dialirkan. Biasanya dikucurkan oleh kawannya boleh, atau ada keran kecil tik sudah. Yang penting mengalir, mengucur atau tumpah dari air yang menggenang baru. Setelah tangan diusap kepala. Anda tidak usah ragu ini ilmu. Tangan pun sekali wajibnya, 3 kali sunnah. Mengusap kepala adalah rambut yang ada di kepala. Rambut kepala yang ada di kepala. Apakah sudah cukup jelas penjelasan dari Buya Yahya sampai di menit ini? Jika memang sudah paham, kita akan lanjutkan. Jika memang belum paham, bisa diulang video ini dan dicermati dengan seksama. Kalau rambut kepala tidak di kepala, nggak sah. Misalnya rambutnya panjang, anda mikir rambut mana? Maksudnya rambutnya panjang, menjulur sampai pinggul seorang wanita.
Maka kalau membasuhnya rambut yang sudah dipinggul tidak sah, harus rambut kepala yang ada di kepala. Misalnya bekak depan belakang nggak penting, misalnya gitu. Sah, biarpun di belakang. Diusap, ini cukup mengusap. Setelah itu apa? Kuping sunnah. Sunnah kuping. Yang keempat adalah kaki. Kaki sampai mata kaki. Tahu mata kaki? Yakin? Anak kecil tidak ngerti mata kaki. Mata kaki. Tahu mata kaki? Ya sudah, mata kaki itu. Jadi sampai mata kaki. Itu saja yang wajib dibasuh. Selesai. Yang pertama niat, membasuh wajah, tangan, mengusap rambut di kepala. Kalau tidak punya rambut ya kepalanya. Kemudian membasuh kaki. Selesai. Anda bisa melakukan sholat. Jadi jangan sampai ada ragu-ragu ini, karena ada fikih yang praktis-praktis saja. Wallahu a'lam bissawab. Cukup sekian dan sampai jumpa lagi.